Langsung dibuka sama Budean di lemari itu kan, nggak ada, kosong. Mana dek? Nggak ada mayat di sini. Kamu tuh gara-gara kecapean makanya lihat yang enggak kata Budean lagi kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku datang kembali ke kalian untuk membawakan satu kisah horor Wawa part 292. Mantap. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, Wak, di daerah kalian ada nggak mitos yang tidak ngebolehin buat nyimpan kain mori atau kain kafan di rumah karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ada? Karena Wak, di daerah lingkungan tempat tinggal Wawa yang mau aku ceritakan kisahnya malam ini, rupanya ada mitos itu di tempat dia. Dan Wawa kita ini juga mengalami berbagai kejadian mistis gara-gara ada yang menyimpan kain mori di rumah neneknya. Nah, seperti kita tahu nih, Wak, ya, kain mori ini kan identik buat ngafanin jenazah, ya kan? Tapi apa jadinya kalau kain mori ini justru dipakai untuk menjemput seseorang seperti yang dialami sama keluarga Wawa kita satu ini? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tapi bentar dulu nih, Wak, ya. Sebelum lanjut, aku mau sekalian kenalin ke kalian sedikit tentang brand kecilku, yaitu Daily Sun. Di Daily Sun ini ada produk-produk penuh warna hasil eksplorasi kreatif aku dan tim yang isinya tuh aku kali lah, Wak. Jadi ini tuh memang masih baru, Wak, masih brand kecil yang aku bangun buat menampung semua hal-hal gemas yang selama ini cuma ada di kepala aku aja gitu loh. Dan sekarang sudah mulai kami salurkan pelan-pelan ya di Daily Sun ini. Salah satunya adalah tumbler gemas yang lagi nemenin aku hari ini. Walaupun aku suka horor, Wak, tapi jiwaku tuh sebenarnya warna-warni kali. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan lagi butuh nih salah satunya tumbler atau mau lihat-lihat dulu, silakan, Wak, langsung klik aja link yang ada di sini ding. Di sini. Dan terima kasih juga yang sudah check out, terima kasih sudah support my small business ini, Wak. Ya, nanti kalian tengok-tengok aja dulu, siapa tahu suka, siapa tahu ya cuma cuci mata aja, monggo. Nah, sekarang baru nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Sebelum apa-apa. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang kita panggil saja namanya Cia dari Sumatera Utara. Halo Cia. Nah, jadi Wak, kisah yang mau aku bawakan malam ini dialami langsung sama Cia dan juga keluarganya. Dan seperti biasa sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau jelasin sedikit dulu tentang latar belakangnya Cia dan juga keluarganya Cia, Wak, ya. Jadi, Cia ini, Wak, tinggal di sebuah desa di Sumatera Utara yang kita sebut aja namanya Desa Belanga. Cia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan dia ini juga baru aja tamat SMA kala itu waktu kejadian nih. Dan karena usianya ini terpaut jauh dari adik-adiknya, Cia ini menjadi anak yang paling bisa diandalkan di keluarganya, Wak. Nah, orang tuanya Cia ini berprofesi sebagai guru. Ibunya guru PNS di salah satu sekolah negeri yang ada di sana dan bapaknya adalah seorang guru honorer di salah satu SMA swasta yang lokasinya nggak begitu jauh dari rumahnya Cia. Ya, dua-duanya guru. Cia dan juga keluarganya ini, Wak, pernah mengalami serangkaian kejadian mistis ketika mereka ini berada di rumah kakeknya dari pihak bapaknya Cia yang berada di desa seberangnya Belanga yang kita sebut aja namanya Desa Selarung, ya. Jadi Cia sama kakek neneknya ini, Wak, nggak satu desa, pisah desa. Nah, kakek Cia ini, Wak, kakek dari pihak bapak ini namanya Amang Barutu dan istrinya atau nenek Cia namanya Mak Inong. Nah, Amang Barutu ini orang asli suku Batak kali. Tapi karena waktu itu ada masalah yang lumayan serius yang harus membuat Amang Barutu ini jadi buronan, Wak. Amang Barutu pun terpaksa mengubah identitas namanya dengan melepaskan marga Bataknya dan merantau tuh ke Pulau Jawa, tepatnya di mana? Di Jawa Timur. Dan di sana Amang Barutu ini langsung mengubah identitas namanya menjadi Yetno. Jadi Mbah Yetno selama sisa hidupnya. Udah nggak Amang Barutu lagi, namanya diganti kan namanya jadi Mbah Yetno, ya. Nah, karena pernah merantau ke Jawa Timur, Wak, Mbah Yetno ini akhirnya bisa lah tentunya berbahasa Jawa dan keturunannya pun sebagian besar bisa berbahasa Jawa, Wak. Mbah Yetno ini sama Mak Inong istrinya punya 3 orang anak. Anak pertama namanya Pak De Ari. Dia menikah sama Bude Ani namanya. Terus anak kedua namanya Bude Sulastri. Terus anak ketiga namanya bapaknya Cia, bapak Wawa, gak dikasih tahu sama Cia. Pokoknya bapaknya Wawa ya, bapak Cia. Nah, ketiga anaknya Mbah Yetno ini, Wak, bisa juga paham juga berbahasa Jawa. Walaupun waktu itu mereka masih tinggal di Sumatera Utara, kan cuma bapaknya yang pindah ke Jawa Timur kan. Nah, lalu pada awal tahun 2020, ini kita fast forward ke 2020,
Mbah Yetno ini Wak sakit keras. Tapi waktu itu Mbah Yetno nggak mau dibawa ke rumah sakit tuh. Jadi dia cuma dirawat di rumahnya sama istri dan anak cucunya. Hingga pada tanggal 2 Februari 2020, Mbah Yetno ini menunjukkan tanda-tanda kalau dia mau meninggal. Jadi udah macam sakratul maut gitu loh Wak. Denyut nadinya lemah, napasnya juga udah nggak beraturan. Tapi anehnya di sini wajahnya Mbah Yetno tuh kaku gitu loh Wak. Dan mata itu nggak bisa ngedip, buka terus matanya. Nah waktu itu semua anak Mbah Yetno kan udah kumpul tuh di sana tuh di Jawa Timur kan, termasuk juga menantu dan cucunya si Mbah Yetno, Bude Ani, ibunya Cia dan juga Cia juga ikut datang ke sana tuh kumpul lah. Mereka berkumpul di kamarnya Mbah Yetno waktu itu untuk mendoakan Mbah Yetno. Nah waktu melihat kondisi nafasnya Mbah Yetno ini makin udah nggak beraturan Wak, bapak atau anak terakhirnya Mbah Yetno ini pun atau bapaknya Wawa kita ini langsung mendekati telinganya Mbah Yetno dan menuntun Mbah Yetno untuk mengucapkan lafaz tauhid. La ilaha illallah. Ikutin Pak. La ilaha illallah, digituin sama bapak. Tapi meskipun mulutnya Mbah Yetno ini kan kebuka Wak, dia nggak ngerespon apapun. Mbah Yetno cuma diam aja dengan mata yang masih terbuka, nggak berkedip sama sekali tuh. Di sisi lain, Mak Inong, neneknya Wawa, istrinya Mbah Yetno ini duduk juga di dekatnya Mbah Yetno. Tapi situ Mak Inong diam aja Wak, dia diam aja sambil dipandanginya kakek aku tuh Nadia. Mulutnya bungkam, pandangannya lurus menatap wajah Mbah Yetno, kosong macam menatap kosong gitulah pokoknya. Tapi waktu itu nggak ada yang begitu memperhatikan keanehan dari Mak Inong Wak, karena semuanya kan fokus mendoakan Mbah Yetno kan, atau Amang baru tuh nih ha. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka ngerasa kalau kondisinya Mbah Yetno ini macam nggak betul Wak, macam kok yang dilihat sama keluarga Cia ya waktu itu kok macam ada yang ngehambat kepergiannya Mbah gitu loh, macam udah sakratul maut tapi kok nggak pergi-pergi kayak gitulah. Nah di tengah kekhawatiran itu Pak De Ari, anak sulungnya Mbah Yetno ini langsung bilang, apa kita panggil Mbah Jubuh aja ya, kata Mbah Jubuh ini orang pintar di situ Wak. Aku nggak tega yang ngelihat kondisi bapak kayak gini katanya. Nah semua orang di situ adik-beradik dia langsung setuju juga, udahlah panggil aja Mbah Jubuh gitu kan. Akhirnya dipanggil lah ini Wak Mbah Jubuh, malam itu juga tengah malam tuh kejadiannya. Adalah tuh datanglah dua Mbah Jubuh ke rumahnya Mbah Yetno sekitar jam 2 malam. Kejadian waktu itu udah malam Wak. Nah begitu sampai di sana Mbah Jubuh ini langsung duduk di sampingnya Mbah Yetno, dipegangnya tubuhnya sambil dia membacakan doa. Nah selain itu Mbah Jubuh ini juga mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa di telinga kiri kakek aku Nadia. Dia bilang kayak gini, yang didengar sama si Cia kayak gini Wak. Wong iki wes arep nemoni ajale, metu seko saiki kata gitu. Pergilah, orang ini tuh udah akan menemui ajalnya, pergi dari tubuh ini kata si Mbah Jubuh. Nah mendengar ucapan Mbah Jubuh, semua orang yang ada di sana makin penasaran nih apa nih, kenapa tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Tapi waktu itu nggak ada yang berani nanya ke Mbah Jubuh Wak. Mereka membiarkan aja Mbah Jubuh menyelesaikan apa yang harus dia lakukan lah kayak gitu intinya. Bersamaan dengan Mbah Jubuh yang masih terus-terusan ngebisin merapalkan kalimat yang berbahasa Jawa di telinganya si kakek Wak, bapak juga masih berusaha untuk menuntunkan dan juga membisikkan lafal la ilaha illallah di telinga kanannya Mbah Yetno. Jadi kiri kanan tuh dibacain sama mereka berdua kan, dan masih sama seperti sebelumnya Wak. Mbah Yetno ini tetap tidak merespon apapun. Dia masih diam aja dengan matanya yang tidak berkedip. Hingga akhirnya orang-orang yang ada di sana pun mulai membacakan Yasin dan juga tahlil Wak. Sekitar jam 3 malamnya Wak, jam 3 dini hari nih tiba-tiba hujan lebat, gemuruh, angin datang Nadia kata si Cia. Terus hawa di sekitar rumah di sekitar kamarnya Mbak Yetno tuh udah langsung gak enak kali gitu lah. Nah Cia ingat kali Wak, waktu itu Mbah Jubuh ini membisikkan lagi sesuatu di telinga Mbak Yetno dengan suara yang lebih keras lagi. Dan pada saat dikencangkan suara itu Mbah Jubuh kan, di saat itulah tiba-tiba terdengar petir nyambar sana kemari Nadia. Dan gak lama setelah itu barulah Mbah Yetno ini menghembuskan nafas terakhirnya Wak. Dan meninggal Mbah Yetno kan, bisa lepas lah gitu ha. Tuh Mbah Yetno meninggal, semualah itu pada nangis kan, semua pada peluan bapak gitu, panggil kakek apa opung apa segala macam. Tapi di sisi lain, di sini lagi-lagi ada satu orang yang cuma diam aja Wak. Dia bengong aja sambil natap jasadnya Mbah Yetno. Dan orang itu siapa? Mak Inong, neneknya Cia, istrinya Mbah Yetno Wak. Mukanya datar aja dia, macam nggak ada sedih-sedihnya, nggak nangis, nggak baca-baca doa, pokoknya cuma diam dan tetap kayak gini. Dia tengok muka laki kayak gitu. Tapi ya udahlah, dibiarkan aja sama mereka masih dengan kesedihan masing-masing. Dan gak lama setelah itu Mbah Jubuh pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Mbah Yetno Wak. Jadi menurut ceritanya Mbah Jubuh, Mbah Yetno ini harusnya udah meninggal beberapa jam sebelumnya gitu. Tapi di dalam raganya itu katanya masih ada cekelan Wak, macam
pegangan gitu loh, semacam makhluk halus yang ngasih ilmu hitam ke Mbah Yitno selama Mbah Yitno ini hidup. Nah, cekelan atau makhluk halus ini Wak, dia tuh macam mau hidup lebih lama gitu loh di dalam raganya Mbah Yitno. Dan katanya si Mbah Jubuh, dia juga lah yang menghambat kematiannya Mbah Yitno ini Wak. Nah, Mbah Jubuh ini juga cerita kalau dulunya Mbah Yitno ini memang pernah belajar ilmu hitam waktu dia ngerantau ke Jawa Timur dari Sumatera Utara itu. Nah, Mbah Yitno melakukan itu supaya tubuhnya tuh kebal Wak dari berbagai serangan sehingga dia ini bisa kabur dari orang-orang yang mencoba buat nangkap dia. Makanya buat mempertahankan dirinya dia belajar ilmu hitam. Kalian masih ingat kan Mbah Yitno ini kabur ke Jawa Timur gara-gara buronan kan Wak. Itulah kenapa dia pakai ilmu hitam itu. Nah, selama belajar ilmu hitam, Mbah Yitno tuh dikasih pegangan lah gitu sama gurunya. Nah, pegangan inilah yang bikin Mbah Yitno ini bisa bertahan hidup sampai selama itu. Kata Cia Wak, umurnya hampir 100 tahunan. Saking lamanya hidup tuh. Dan di akhir hidupnya itulah dia Wak, Mbah Yitno ini susah meninggal karena katanya tertahan sama ilmu hitam yang dia miliki. Itu kata si Mbah Jubuh. Nah, setelah Mbah Jubuh menceritakan itu semua, Mbah Jubuh pamit pulang gitu. Mereka juga makasih ya Mbah apa segala macam. Dan pengurusan pemakaman Mbah Yitno pun segera langsung dimulai saat itu juga. Semua proses pemakaman alhamdulillah berjalan lancar Wak. Nggak ada hal-hal yang aneh nih. Hingga selang beberapa bulan, tepatnya 2 bulan setelah Mbah Yitno ini meninggal dunia, tiba-tiba muncul lagi berbagai macam kejadian mistis yang terjadi sama keluarganya Cia lagi Wak. Nah, jadi waktu itu 2 bulan setelah Mbah Yitno ini meninggal, Mak Inong tiba-tiba jatuh sakit. Dan makin hari kondisi Mak Inong ini makin buruk Nadia. Sama juga macam lakinya dulu. Mak Inong ini nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti biasanya anak-anak Mak Inong inilah yang bergantian merawat ibu mereka. Cuman di sini Wak, yang paling sering menemani dan juga membantu Mak Inong adalah Bapak Wawa. Hingga suatu ketika waktu lagi ngejagain Mak Inong ini, Bapak dengar kalau Mak Inong ini ngomong sesuatu yang nggak biasa. Mak Inong tiba-tiba ngeluh, parau suaranya, dia bilang, ada mayat di lemariku. Ada mayat di lemariku. Ucapan itu terus diulang-ulang sama macam orang lagi ngigau Wak. Takutlah Bapak, gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba ngomong ada mayat di lemari. Malam-malam pula Wak, merinding Bapak di situ kan. Kenapa nih mama aku? Terus beberapa hari setelah itu, si Bapak ini ceritalah ke abangnya, ke Pak Dari dan juga saudara-saudara yang lain kalau mama kita atau Mak Inong sering ngigau hal-hal yang aneh. Nah, karena takut terjadi sesuatu sama ibu mereka pun semua sepakat untuk manggil Mbah Jubuh lagi Wak datang ke rumah. Malam itu Mbah Jubuh ini datang kembali ke rumah Mak Inong sekitar jam 1 malam. Nah, Mbah Jubuh langsung memeriksa tubuhnya Mak Inong ya kan. Udah lemas sekali Mak Inong waktu itu. Dan saat itu waktu udah nengok badannya Mak Inong, kalian tahu Mbah Jubuh ngomong apa? Wah, ini sebentar lagi nih kayaknya. Udahlah didoain aja lah. Cinta sampai mati namanya. Kata Mbah Jubuh tiba-tiba kayak gitu. Dengar kayak gitu panik lah kan. Apa nih Pak maksudnya? Sebentar lagi apa nih? Ibu mau meninggal. Kenapa cinta sampai mati Bapak bilang tadi? Kata si Bapak ke Mbah Jubuh. Cuman di sini Wak, Mbah Jubuh tuh nggak menjelaskan lebih detail gitu loh. Dia cuma bilang, udah, kamu doain saja ibumu, cepat kalian baca Yasin dan juga tahlil, kata si Mbah Jubuh. Dan akhirnya semua orang di situ betulan Wak baca Yasin dan tahlil, dan nggak lama kemudian Mak Inong betulan menghembuskan nafas terakhir, betulan meninggal. Malam itu juga setelah Mbah Jubuh pun ngomong kayak gitu. Nangis lagi lah mereka. Baru 2 bulan yang lalu bapak mereka meninggal kan Wak. Sekarang disusul pula sama ibu mereka yang juga meninggal. Dari 3 anaknya Mak Inong Wak, yang paling ngerasa kehilangan adalah bapak. Karena ya kan selama Mak Inong sakit cuman bapak yang rajin, yang sering ngerawat Mak Inong kan. Wah, paling dekat kali lah memang bapak sama Mak Inong nih, sama ibunya. Dah lah kan. Dah akhirnya semua nangis-nangis, peluk-pelukan, diurus lagi lah pemakamannya. Di pagi itu, besok paginya langsung nih Wak ya, mulai banyak juga kerabat-kerabat dan juga sanak saudara yang berdatangan untuk ikut menyiapkan pemakamannya Mak Inong. Sebelum jenazah Mak Inong ini dimandikan Wak, salah satu kerabat mereka bilang, kain mori atau kain kafan udah dibeli belum ya, kata kayak gitu. Nah di situ tiba-tiba Pak Deari, anak pertama bapak ini langsung nyaut, oh udah Bu, tenang aja, saya udah nyimpan kok dari sebelum bapak saya meninggal dulu, kata gitu. Loh, kok bisa-bisanya kamu nyimpan kain mori di rumah? Itu pamali loh Ri, kamu nih sengaja nyimpan kayak gitu apa gimana nih, kata si kerabat itu. Nah kayak aku bilang di awal tadi Wak, di desa tempat mereka tinggal ini menyimpan kain mori di
di rumah itu adalah pamali. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal baru dibeli, nggak boleh disimpan. Itu mitos yang ada di sana, Wak ya. Tapi waktu diomelin kayak gitu, Pak Deari santai aja. Ya nggak apa-apa, Bu. Cuman jaga-jaga aja kalau ada yang meninggal. Kata kayak gitu lagi. Semua orang yang dengar itu, Wak, langsung kaget sama ucapannya Pak Deari. Kok ngomong kayak gitu kamu? Cuman ya udahlah, mau kayak gimana lagi, Wak. Pak Deari udah terlanjur nyimpan kain mori. Kain mori memang sudah tersedia. Akhirnya nggak selang berapa lama kemudian, Pak Deari langsung masuk ke dalam kamarnya Mak Inong. Nah, Cia, Wawa kita ini ngebuntutin Pak D-nya nih sampai batas pintu kamar Mak Inong. Di kamar itu kebetulan ada mamanya Cia, ibu sama Bude Lastri, Wak, yang lagi beberes. Bude Lastri ini siapa? Istrinya siapa ini? Bude Lastri bukan istrinya. Bude Lastri ini anak keduanya siapa? Anak keduanya si Mbah Yetno, adiknya Pak Deari kan. Ada mereka berdua di situ. Tapi Pak Deari tuh waktu masuk nggak menghiraukan keberadaan mereka berdua, Wak. Dia langsung nyelonong aja masuk, langsung berjalan menuju ke lemari yang ada di sudut kamar. Nah, nggak lama setelah itu Pak Deari langsung dibuka lemari, diambilnya kain mori di sana, Wak. Kain mori yang ada dalam lemari itu yang Mak Inong itu. Dan di situ ada 2 tumpukan kain mori, masih bersih Nadia. Aku pun nampak, kata si Cia. Bude Sulastri nengok, loh, Mas, kain morinya ada di situ. Kamu nyimpan kain mori di lemari ibu selama ini, katanya gitu kan. Pak Deari diam aja, Wak, waktu ditanya kayak itu, diam. Dia lanjut lagi kan, dia angkatnya 2, yang satu dia bawa, yang satu masukkannya lagi ke dalam. Udah Sulastri makin penasaran lagi, ditanya, Mas, jawab, itu kok juga ada 1 kain mori lagi yang kamu taruh di lemari, hah? Kenapa nggak dibawa semua aja? Buat apa itu, Mas? Kata kayak gitu kan. Dikacangin lagi, Wak, sama Pak Deari. Pak Deari diam aja, dia langsung keluar nyelonong nih, ninggalin ibu sama Bude Sulastri. Nah, Bude Sulastri yang kesal gegara nggak ditanggapi sama Pak Deari, ikutan keluar juga nih, keluar kamar. Sementara mamanya Wawa, ibu masih tetap ada di kamar itu, lanjut beres-beres kamar lagi, Wak, untuk juga keperluan pemakaman selanjutnya. Nah, kondisi kamar itu, kamarnya Mak Inong ini, Wak, kebetulan lagi gelap, lampunya redup gitu loh, Wak. Dan tempat tidurnya Mak Inong ini juga masih yang besi tua, yang pakai kelambu tuh loh, Wak. Macam tidur orang zaman dulu. Tapi Cia nggak berani masuk, cuman yang dia tahu mamanya sendirian di kamar itu. Cia langsung keluar kamar, melipir ke dapur. Dia mau gabung sama kerabat-kerabat yang lagi ada di dapur juga. Belum ada 5 menit aku balik ke dapur, dan dia tiba-tiba terdengar aku suara teriakan Allahu Akbar dari kamarnya Mak Inong. Langsung ingat aja, mama aku sendirian di kamar tuh, ngapa mama aku teriak? Berlari dia langsung ke kamarnya Mak Inong, Wak, disusul sama Bude Ani. Keluarganya mereka juga kan masuk ke dalam. Jadi cuma di kamar itu ada ibu, Cia sama Bude Ani. Dah. Nah, waktu masuk ke kamar, Wak, Cia sama Bude Ani ngelihat ibu tuh udah terduduk dia di lantai di depan lemarinya Mak Inong. Gemetar badan mama aku Nadia, pucat mukanya macam orang lagi shock berat kayak gitulah. Cia langsung nanya, ibu kenapa jatuh, ibu diam aja, dia macam masih ngos-ngosan lagi ngatur napas kan. Bude Ani juga ikut nenangin adik iparnya itu. Kamu kenapa, Dek? Ada apa, hah? Kenapa teriak kencang kali kayak gitu? Lihat hantu kamu, kata si Bude Ani. Mbak, ada mayat, Mbak. Ada mayat di lemari ibu. Kata ibu aku kayak gitu, Nat. Hah? Mayat? Ngelindur kamu, nih mana ada mayat di lemari? Yang ada mayat ibu tuh lagi di depan. Betulan, Mbak, aku nggak bohong. Aku ngelihat ada mayat kebungkus kain mori di dalam lemari ibu, Mbak. Langsung dibuka sama Bude Ani lemari itu, kan nggak ada, kosong. Mana, Dek? Nggak ada mayat di sini. Kamu tuh gara-gara kecapean makanya lihat yang enggak, kata Bude Ani lagi kayak gitu kan. Ya memang kosong lemari itu, Nat, nggak ada apa-apa, kata si Cia. Yang ada di lemari itu cuman ada sisa kain mori yang terakhir disimpan sama Pak Deari beberapa menit yang lalu tuh loh. Nah, lalu situ si Cia nih mikir, oh mungkin mamaku ini lagi halusinasi kali yang ngelihat kain mori jadi mayat, katanya. Dah, akhirnya karena nggak mau lama-lama di kamar Mak Inong itu, Cia langsung ngajak ibunya balik ke dapur. Bukan balik, keluar ke dapur biar lebih tenang lagi tuh. Keluarlah mamanya. Nah, dah, singkat cerita, prosesi pemakaman Mak Inong pun dilaksanakan di TPU yang memang tidak jauh dari desa Selarung itu, Wak. Tapi ada yang nggak biasa di sini. Tidak seperti pemakaman pada umumnya, Wak. Cia ngeliat waktu nenek aku dikuburkan, Nadia, dia dikuburkan bersama barang-barang yang aneh. Ada keris, ada kendi, ada batu aki, kayak gitulah. Dikuburin bareng tuh, Wak, ya. Dan waktu itu bapak lah yang dipersilakan untuk mengumandangkan azan, Wak. Waktu itu aku tengok bapak aku getar gitu, nah dia macam mau nangis waktu ngazanin mamanya. Nah, di sisi lain, Cia juga memperhatikan Pak Deari yang entah kenapa kelihatan macam, bukan ditengoknya mamanya lagi mau diazankan sama adiknya itu kan, Wak, bukan. Dia macam sengit kali nengok bapakku, macam nantap sinis, macam punya dendam gitu pun. Gitulah ditengoknya sih.
Bapak, Bapak di hari kayak gini nih, Bapak bikin salah apa kayak gimana gitu. Tapi gara-gara si Cia ini nggak mau suuzon, dia pun nggak menghiraukan hal itu. Cuman aku sempat ngelihat Pak Ade hari ini ngelihat bapak aku tuh macam nggak enak, nggak suka lah kayak gitu. Tapi dihiraukan aja dan terus mengikuti proses pemakaman sampai selesai. Dan setelah prosesi pemakaman itu selesai, mereka semua nih yang ada di sana berjalan pulang lah kan menuju ke rumahnya Mak Inong lagi. Pada saat perjalanan pulang, Cia ini berjalan di belakangnya bapak sama Pak De Ari. Nah waktu itu Cia ngedengar mereka ini ngobrol soal kain mori, Bapak waktu itu nanya ke Pak De Ari, aku dengar dah dia, Mas, aku dengar tadi katanya kamu nyimpen kain mori ya di lemari ibu. Kenapa kamu simpen, Mas? Itu kan pamali di sini. Terus ngapain juga masih kamu sisain satu? Buat apa sih, Mas? Janganlah disimpan, kata si bapak. Nah jawaban Pak De Ari masih sama seperti sebelumnya. Ya nggak apa-apa, ya jaga-jaga aja nanti kalau ada yang mati lagi. Kata enteng kali Pak De tuh ngomong kayak gitu, aku yang denger aja merinding, apalagi bapak. Bapak bukan merinding lagi, kesal lah dia digitukan sama abangnya. Kok macam gini kau? Tapi karena nggak mau debat panjang, ya udah mungkin dibiarkan gitu aja lah sama bapak kan, Terus beberapa saat kemudian mereka pun nyampe juga lah ini di rumahnya Mak Inong dan lanjut mempersiapkan acara tahlilan kayak biasanya lagi. Tuh. Dah 1 bulan setelah Mak Inong itu meninggal, Cia dan keluarganya kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Cia kuliah, bapak ibunya juga ngajar di sekolah masing-masing. Nah di sekolah, tepatnya di tempat sekolahnya bapak, bapak itu ternyata sedang mengalami perselisihan, lagi selek sama kepala sekolahnya di tempat dia ngajar itu. Kita sebut aja kepala sekolahnya namanya Bu Ani, ya. Jadi awalnya tepat ketika pengumuman hasil ujian tengah semester itu diumumkan, Bu Ani ini si kepala sekolah ini mengumumkan kalau salah satu siswi yang masih keluarga Bu Ani, kita bilang aja lah nama siswi ini Putri. Si Putri ini masih keluarganya Bu Ani. Putri ini meraih nilai UTS terbaik di sekolahnya. Bapak dengar itu nggak terima, Kenapa? Karena si Putri ini aja remedial di mata pelajarannya bapak. Kok ya bisa-bisanya dia jadi murid terbaik ranking 1 umum di situ ya kan? Nah, jadi di situ bapak mikir ini pasti ada campur tangan tantenya si Bu Ani ini buat ngasih ranking 1 ke saudaranya sendiri gitu loh, Nah karena bapak ini menentang hasil UTS itu, makanya berseteru lah ini antara bapak sama Bu Ani, betul-betul berseteru. Nah dia ribut gitu loh, sampai dilerai sama wakil kepala sekolah waktu itu. Bapak tuh saking nggak terimanya sampai beradu mulut sama Bu Ani. Nah sejak saat itulah hubungan antara bapak dan Bu Ani jadi nggak baik. Bahkan bapak ini juga mogok kerja gitu loh, nggak mau masuk sekolah dan sempat mendapatkan surat peringatan dari sekolah. Bapak protes lah sama hal itu. Nah di saat perseteruan itu belum reda, yang ada makin memanas, tiba-tiba saja bapak jatuh sakit, sampai harus dibawa ke rumah sakit tuh selama berminggu-minggu. Bapak ini sempat berpindah-pindah tempat rumah sakit, dia 4 kali bapak ganti rumah sakit. Dan anehnya di setiap rumah sakit itu bapak didiagnosa dengan penyakit yang berbeda-beda. Yang pertama bapak didiagnosa rematik, di rumah sakit lain didiagnosa asma, di rumah sakit ketiga didiagnosa pankreas, di rumah sakit keempat yang terakhir ini dibilang diabetes. Ya, beda-beda diagnosanya, Dan selama hampir 3 minggu bapak ini dirawat di rumah sakit keempat nih. Waktu dirawat di situ kondisi bapak sama sekali nggak pulih, yang ada makin parah dia. Nah ngerasa ada yang janggal sama penyakitnya bapak, ibu pun mikir, apa jangan-jangan ini penyakit bapak dibuat orang ya. Dan waktu itu ada satu nama yang langsung muncul di kepalanya ibu. Itulah dia Bu Ani, kepala sekolah bapak tuh. Kan mereka masih berseteru kan, Dan satu-satunya orang yang berseteru dan ibu juga tahu masalahnya ya cuma Bu Ani. Dan ternyata juga sudah menjadi rahasia umum kalau Bu Ani ini sering melakukan praktek perdukunan, Dah, akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, ibu langsung berkunjung ke rumah Ibu Ani. Bukan dilabrak, tapi minta maaf. Ibu langsung menyampaikan maksudnya dengan meminta maaf atas nama suaminya. Bu Ani, saya atas nama suami saya meminta maaf, Bu. Kalau suami saya pernah menyinggung perasaan ibu. Kondisi suami saya sekarang lagi kritis, Bu. Kritis sekali. Mohon maafkan suami saya. Kayak itu secara nggak langsung tuh ibu udah bilang, kau kan yang apa-apain suami aku, udah lah maafin aja gitu. Nah, mendengar permohonan maaf itu, Bu Ani tuh langsung paham kalau ibu nih lagi nuduh dirinya udah ngirim guna-guna ke bapak nih. Jadi udah kayak macam sama-sama tahu gitu loh maksud dari ucapan itu kan. Jadi Bu Ani langsung ngomong kayak gini, saya ngerti kok maksud ucapan ibu. Oke, waktu itu saya memang marah kali sama suami ibu. Dan jujur ya Bu ya, saya juga udah datangin Mbah Aceh. Mbah Aceh ini dukun langganan saya. Saya datang ke dia untuk melampiaskan emosi saya. Tapi Bu, perlu ibu tahu, waktu saya ketemu sama Mbak Aceh ngomong kayak gini, udah gak usah repot-repot, bentar lagi juga dia dijemput, umurnya udah gak lama lagi. Itu kata Mbak Aceh sama saya, Bu. Jadi dengar itu saya jadi kasihan pula.
Ya udah saya maafin aja suami ibu. Itu kata Bu Ani. Plot twist. Apa nggak kaget waktu ibu dengar itu Nadia? Maksud ibu ini apa Bu? Ada yang mau jemput suami saya? Ya itu dia, menurut Mbak Aceh, ada seseorang yang sengaja mau mencelakai suami kamu pakai ilmu hitam. Tapi yang jelas itu bukan saya. Saya belum ngapa-ngapain, udah ada orang lain duluan yang mau celakain suami kamu. Jadi umur suami kamu tuh memang kemungkinan nggak bakal panjang, kata Bu Ani kayak gitu. Dengar penjelasan itu makin panik ibu kan Wak. Sampai saat ini pun ibu tuh nggak akan siap Nadia kehilangan bapak. Sampai waktu itu Wak ya, ibu ini minta tolong sama Bu Ani untuk mengadakan doa bersama. Untungnya Bu Ani juga mau. Baik Bu, nanti di hari ini saya akan mengadakan doa bersama, mengagendakan doa bersama untuk bapak di sekolah. Jadi bestie Bu Ani sama si ibu. Tapi sayangnya Wak, belum sempat doa bersama itu dilakukan, kondisi bapak malah makin kritis. Dan anehnya, bapak itu macam sering kelihatan teriak-teriak gitu loh Wak. Dan waktu bapak sadarnya, bapak tuh sempat cerita kalau bapak ini sering dihantui sama sesosok makhluk macam bayangan hitam gitu loh, besar kali. Sosok bayangan itu seolah-olah macam mau nyeret bapak itu pergi Wak. Itulah waktu bapak sadar bapak ngomong gitu. Itu berkali-kali Nadia bapak suka teriak-teriak kayak gitu. Dan selang beberapa hari setelah bapak dihantui sama sosok hitam besar itu Wak, bapak menghembuskan nafas terakhir tepat di hari ulang tahunnya bapak. Meninggal juga bapak Wak. Kepergian bapak langsung disambut tangis histeris keluarganya, terutama Cia dan ibu. Mereka nggak nyangka bapak bakal pergi secepat ini. Wah, hancur kali hati aku Nadia, hancur kali. Tapi ya udahlah kan, memang udah mungkin itu takdirnya bapak aku meninggal. Walaupun macam sama dengan apa yang sudah diprediksikan sama Bu Ani dan juga Mbah Aceh itu. Cuman ini udah kita cepetin lagi setelah bapak mau dibawa ke rumah, mau dipulangkan ke rumah. Anehnya di saat jenazah bapak ini udah nyampe di rumah Wak, Pak De Ari terlihat sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemakaman bapak sendirian. Nggak dibantuin siapa-siapa. Seolah-olah Pak De Ari itu macam tahu kalau bapak bakal meninggal hari ini gitu. Dan tentunya di sini Pak De Ari juga sudah mengeluarkan kain mori yang sudah lama disimpan dari dalam lemarinya Mak Inung. Sisa kain mori yang kemarin tuh ternyata kain mori itu untuk bapak Wak. Dan yang aduh ini nggak tega sih aku. Waktu orang lagi ngurusin jenazah bapak nih, tiba-tiba Pak De di tengah keluarga rame itu, dia bilang apa? Tuh lihat kan, udah aku bilang kain mori ini pasti berguna, dipakai sama bapak itu. Ekspresinya tuh seolah bangga gitu loh, kok akhirnya kain mori ini kepake gitu. Apa nggak kesal semua orang di situ Nat? Di situ bahkan mama aku tuh udah curiga kalau kemungkinan Pak De Ari ini pasti terlibat sama kematian bapak aku. Tapi dalam waktu itu ibu nggak mau memusingkan itu, dia hanya ingin fokus untuk mengurusi jasad suaminya ya kan Wak. Nah abis itu nggak lama kemudian pemakaman bapak pun dilaksanakan di TPU setempat juga. Nggak ada barang-barang aneh yang ikut dikuburkan di makamnya macam ibunya dulu. Pemakaman ini juga berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian-kejadian aneh tuh Wak di situ. Nah sepulang dari pemakaman, di sini ada lagi kejadian. Pak De Ari ini tiba-tiba mendekati mama aku Nadia, dekatin ibunya Cia. Pak De Ari langsung bilang gini, Dek, maaf ya Dek ya, kalau beberapa waktu terakhir sampai tadi pun sikap Mas sudah nyinggung perasaan kalian. Mas mau jujur, sebenarnya kematian suami kamu ini terjadi atas permintaan ibu. Hah? Ibu? Mak Inung? Maksudnya gimana nih Mas? Kata ibu lagi kan. Ibu. Jadi sebelum ibu meninggal, ibu itu sudah pesan ke aku kalau ibu mau dikuburkan di samping suami dan juga anak kesayangannya. Anak kesayangannya ini suamimu. Dan ibu juga gak mau kematiannya terpaut jauh dari kematian bapak dan juga suamimu. Cinta mati betul ibu sama mereka berdua. Makanya Mas dipanggil sama ibu untuk ngebantu biar suamimu bisa cepat disemayamkan di samping ibu sebelum keduluan yang lain. Astagfirullahaladzim. Itu katanya langsung marah besar lah mama aku. Jadi maksudnya sampean yang udah bikin suamiku meninggal Mas? Ha? Kok tega sampean Mas? Aku masih punya anak yang harus ku sekolahin. Aku gak bisa sendirian. Kenapa kamu kayak gitu? Dia kan juga adik kamu. Dek maaf ya Dek ya. Awalnya juga aku gak setuju. Tapi ibu tuh mau ngasih warisan suamimu dibagi sama aku Dek. Ya jadi tak sanggupi. Lagi pula ini juga lah resiko jadi anak kesayangannya ibu. Ini masih untung ya cuma sekedar itu yang kulakukan. Aku sebenarnya juga udah nyari cara lain untuk nyelakain suami kamu. Cuman aku
aku masih nggak tega. Jadi ya udah aku pakai aja cara kain mori buat ngejemput suami kamu itu. Katanya langsung ngegas lagi Pak D hari ini, Wak. Tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Ya Allah, kenapa aku yang kesal ya? Makin pecah lagi lah tangisnya ibu di situ. Nah, ibu menganggap ternyata kain mori yang dia lihat di lemarinya Mak Inong beberapa bulan yang lalu itulah penyebab suaminya meninggal gitu loh. Dan yang bikin miris lagi, saudara kandung suaminya sendiri yang udah ngejemput suaminya pakai kain mori itu atas permintaan ibu mereka sendiri, yaitu Mak Inong. Apa nggak teriris kali hati kami, Nat? Cia pun terpukul kali sama fakta ini, Wak. Belum sampai di sini aja, Wak. Ada satu lagi informasi yang kali ini bikin ibu lemas selemas-lemasnya. Kalian tahu? Ternyata Pak D hari ini juga cerita kalau bapak ternyata sudah diguna-guna sama Mak Inong sejak sebelum menikah sama ibu. Dia atau bapak diguna-guna sama mamanya sendiri. Kenapa? Mak Inong ini nggak mau kalau bapak lebih dekat sama istrinya nanti. Makanya selama hidup, Nat, bapak ini memang terlihat lebih dekat sama Mak Inong dibanding sama istrinya, sama ibu. Bahkan waktu Mak Inong mau meninggal kan cuma bapak yang lebih banyak ngerawat dan juga nemenin Mak Inong kan. Anak yang lain biasa ya. Dan ini juga berlaku sama kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh. Pasti bapak ini selalu mengutamakan ibunya dibanding istrinya. Apa-apa ibunya dulu loh. Nan, aku juga ngerasa kok. Mama juga sempat ngeluh soal itu kok. Kok apa-apa ke Mak Inong dulu ya, nggak ditanyain dulu sama ibu kayak gitu. Ngerasa kami, Nan. Dan barulah setelah Mak Inong itu meninggal, Wak, bapak baru bisa dekat sama ibu dan juga anak-anaknya. Sebelum itu, nah, dia memang ada gap di antara kami. Bapak tuh lebih dekat sama mamanya. Tapi sayangnya, nggak lama setelah itu bapak justru ikut menyusul Mak Inong pergi untuk selama-lamanya. Ya gara-gara itu. Gara-gara Mak Inong juga nggak mau lama-lama. Pertama dipancing pakai kain mori. Kedua, dari sebelumnya juga memang udah digituin lah bapak sama ibu ya sendiri, Wak. Gitu cerita ya. Sedih kali, Wak ya. Astagfirullahaladzim, Cia. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Aduh, aku gak kebayang sih jadi mereka. Tapi yang jelas, ayolah, Wak, kita sejenak dulu membacakan Al-Fatihah untuk bapaknya Wawa ya. Almarhum Bapak Cia, semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, macam mana ibu ya? Aduh, ibu pengen ku peluk, bu. Ibu sayang peluk dulu. Peluk ibu, Wak, sampai. Ibu, ya Allah sabar ya, Bu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah sedih yang dialami Wawa kita Cia dan juga ibunya dan beberapa keluarganya yang menjadi korban atas praktik ilmu hitam sekaligus juga ketamakan Pak D mereka atas harta warisan. Bahkan sepeninggalannya Cia nih, Wak, ini sedikit informasi aja, Cia bilang Pak D hari itu dia tanpa merasa bersalah sedikit pun sudah menguasai seluruh harta warisan milik bapak loh. Jadi waktu bapak meninggal, mereka kan nggak fokus ke warisan itu kan, Wak. Mereka udah terlanjur sakit hati duluan kan. Bukan yang nggak enak Pak D hari ini, nggak mau kok, sudah buat aku gitu. Astagfirullah, Pak Deari, tobat Pak Deari. Lagi-lagi dari kisah ini kita diingatkan untuk menghindari segala hal yang berkaitan dengan praktek ilmu hitam, Wak, yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Justru malah membahayakan diri sendiri dan juga orang-orang tersayang. Nggak perlu kau pakai ilmu hitam sebenarnya, Mak Inong. Kalau kau pengen bikin anak-anakku sayang sama berbakti sama kau, cukup tunjukkan aja ketulusannya Mak Inong dalam ngerawat, ngedidik dan juga ngenyayangin mereka. Pasti mereka juga sayang sama Mak Inong kok. Aduh, pendek kali pikiran Mak Inong tuh ya. Semoga Mak Inong sempat bertobat dan menyesali semua perbuatan lah, Wak, ya. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Check out. Lihat-lihat dulu juga boleh.